Loh, itu ada Pak. Jalan, Pak. Sekarang udah berapa usianya, Pak? Nah, di sini Pak Birahim agak adem ya. Tadi panas sekali. Loh Bapak ini kalau nyapu ini jadwalnya jam tertentu atau Seminggu 4 kali, setiap Ya. hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. terus jamnya gimana? Jamnya itu pagi, antara setengah 8 sampai jam 11 kadang-kadang gitu. Tapi ini kebetulan agak siang ya. Agak siang ini, kebetulan siang karena badan saya kurang sehat, jadi jadwalnya tidak tertib gitu ya. Pak ini podanya? Iya. Mungkin Pak, masalah kalau hari-hari besar gitu, apa Iya. Bapak juga masuk Pak? Oh ya, ke sini juga saya. Hari besar apa dulu kalau besar Islam? Ya nah, mungkin saya- Lebaran kok atau Ya, Idul kalau Adha Lebaran, gitu. berai. Oh, Berai, tapi Pak. tetap Walaupun itu seminggu. jadwal hari Selasa, jadwalnya Bapak. enggak sesuai jadwal. Kadang-kadang ya seminggu. Tapi gitu. tetap saya kadang ngontrol ini. Mm-mm. Malam pun saya ini kontrol Pak. Lampu ini kan semua Oh, iya. harus hidup. Kalau ada yang mati, saya yang ganti. Ya. Mohon maaf saya tanya Pak. Ya. Bapak untuk waktu kerja di pembersihan makam ini sudah berapa lama Pak? Sudah sejak 2017. Cukup lama. Ya, 2017. Ah, ini Pak ini kan Bapak saya kan ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Kesini ini untuk membuktikan saya dapat informasi bahwa Bapak ini setelah pensiun dari BNI, kemudian uang pensiunnya kurang, terpaksa harus mencari tambahan. Yang kita mundur ke belakang Pak ya. Bapak lahir tahun berapa? 1950 persisnya itu. Oh, 1950. Berarti sekarang usianya sudah 75 tahun ya? 75 tahun ya. Terus Bapak masuk di BNI itu tahun berapa? Tahun 71. Oh, tahun 71. Jadi kemudian pensiun tahun berapa? 2006. Selama di BNI, saya sendiri kan di BNI. Hidup kita ini, ekonomi kita ini kan termasuk sejahtera toh Pak. Iya kan? Kita dapat pinjaman rumah, pinjaman kendaraan, pinjaman perbaikan, waktu aktif ya. Jadi kira-kira waktu aktif itu pendapatan Bapak itu termasuk bisa sejahtera atau tidak? Waktu masih aktif termasuk sejahtera. Ya. Termasuk sejahtera kan kemudian. Masih sudah termasuk. Dan kemudian waktu itu kita semua sama Pak. Ya. Kita tidak menyangka ketika kita pensiun, kemudian uang pensiunnya itu terjun bebas. Ya. Nah, itu kita tidak tahu. Karena apa? Kita ini hanya percaya kepada BNI bahwa ini tidak mungkin akan mencuri hak kita. Yang kedua, kita tidak tahu peraturan undang-undang. Ya. Ya kan begitu Pak? Ya. Jadi kita hanya percaya bengkokan saja waktu itu. Mungkin sementara ini semasa Bapak menjaga makam ini ada keluhan-keluhan nggak Pak kira-kira? Ya, keluhannya maksudnya di makamnya. Iya. Kalau makamnya ini ya gimana ya? Kadang-kadang kita itu diganggu oleh orang luar yang orang tidak luar, ini ya. yang kurang nyaman Kadang-kadang ada dapat yang kerjaan. buang sampah di dalam Iya. gitu ya. Dulu ini saya tulis di buang sampah, hilang Bagaimana? satu-satu. Terakhir yang di sana hilang. Oh, Katanya iya, ada yang ngambil, saya sudah dikasih tahu sama tetangga sini ada yang ngambil di sana tempatnya. Cuman saya daripada geger dengan tetangga ya udahlah.
saya ngalah terus. Nggak apa-apa. Nah ini kita lanjutkan kan Pak. Jadi Bapak masa kerja di BNI berapa tahun? 33 tahun 6 bulan 19 hari persisnya. Aduh, lebih lama dari saya 30 tahun Pak. Itu yang pegawai tetapnya, Pak. Iya. Kalau ditambah 29 bulan itu pegawai pembelian masa kerja. Oh. Karena saya ada 48 bulan itu honorer dulu. Oh. Pegawai honorer. Jadi waktu Bapak pensiun itu usia berapa? 55. Usia 55, pensiun normal di BNI ya. Nah, sekarang saya ingin tahu ini persoalannya kan di sini. Ketika Bapak masih aktif, gaji atau gaji bruto Bapak ya, atau total cash, jadi take home pay atau gaji yang belum dipotong dengan lain-lain itu berapa Pak jumlahnya? Yang pertama kali maksudnya? Enggak, sebelum pensiun. Jadi besok misalnya bulan ini gaji terakhir, besok pensiun itu terakhir berapa? 8.027.000 sekian itu. Oh, 8.027.000 sekalian ya waktu itu ya. Kemudian kan Bapak pensiun dengan masa kerja lebih dari 33 tahun ya. Nah, pertanyaan saya, uang pensiun pertama kali berapa Pak? Ya itu 1.600.000 Pak. Jadi waktu itu 1.600.000 pada waktu itu cukup atau tidak? Kan terjun dari 8 juta terjun bebas menjadi 1,8 kan? Bener nggak Pak Edi? 1,6. Jadi 8 juta 1,6. Kira-kira waktu itu cukup atau tidak Pak? Sangat tidak cukup sebetulnya Pak. Ya jelas sudah itu. Iya. Ya, belum itu untuk kebutuhan hidup saja sudah kurang. Belum lagi saya kan waktu itu sebelum pensiun saya pernah sakit. Obat saya itu paling tidak 2 juta lebih tiap bulan. Dulu masih di cover oleh BNI Life waktu masih aktif. Setelah pensiun ada BPJS sekarang. Ya terus kan Bapak berarti sejak dari pensiun sampai awal pensiun sampai sekarang itu kan sudah berapa tahun? Berarti kan sudah bukan 19 tahun ya. Dari saat pensiun sampai sekarang 19 tahun ya. Kemudian kan ada kenaikan nih Pak. Ya. Gradual kan, tiap Ya, tahun ada tiap kenaikan. tahun ada. Itu pada saat kenaikan itu mencukupi atau tidak? Ya kalau naiknya ya tidak cukup juga Pak. Kan inflasi kita kan juga lebih besar daripada kenaikan. Jelas. Sama Pak yang kita rasakan. Jadi terus sekarang setelah 19 tahun kan ada kenaikan. Sekarang kira-kira berapa Pak gaji uang pensiun Bapak? Ya sekitar lebih kurang 4 jutaan. Jadi Pak, 19 tahun soalnya. Ya toh. saya sudah mempelajari peraturan perundang-undangannya. Itu BNI merubah rumus Pak. Jadi seharusnya kalau Bapak waktu itu gajinya 8 juta, ya harusnya masa kerja di 30 tahun dan seterusnya itu harusnya 30 kali 2/4. Berarti kan 67,5% kali 8 juta. Ya kan? Paling tidak waktu itu gaji Bapak harusnya 6 juta. Pertama kali pensiun 6 juta, tapi dibayar 4 juta. Nah, itu kan dibayar 1.600.000. Harusnya Bapak itu waktu itu dengan gaji 8 juta paling tidak itu antara 6 sampai 6 jutaan, tapi dibayar 1,6. Padahal kita mengiur sejak kita masuk sejak pegawai tetap sampai pensiun, dan iuran kita itu sebelum Undang-Undang Nomor 11 tahun 92 Pak tentang dana pensiun. Nah disitulah dirubahnya. Ya, saya diangkat jadi pegawai tetap tahun 1976. Nah itu Pak kuncinya, Ya. ketemunya di situ. Terus itu manfaat pensiun per bulan. Selain itu kan Bapak juga dapat pesangon nih. Nah, masih ingat nggak Bapak waktu pensiun pesangonnya berapa? Jumlahnya berapa? 68 jutaan. Oh 68 juta. Seharusnya pesangon Bapak itu minimal 32,2 gaji bruto, 32,2 kali gaji bruto, ya ditambah iuran dana pensiun dikembalikan. Kalau waktu itu gajinya 8 juta kali 30 juta aja sudah berapa? Sudah 200. Banyak sekali. 280 di 300 dibayar berapa? 68 juta Pak. 8 juta berarti kan dicuri lagi. Betul kan? Nah,
Tadi. Udah cukup mungkin Pak Matres pembagian. Terus gini, itu baru pesangon. Pesangon, ya. Nah sekarang tunjangan hari tua, kita kan ngiur juga toh. Ada, ya. Tiap bulan kita ngiur, kalau kita pensiun, masa kerjanya di atas 25 tahun, itu kita dibayar No. penuh 20 kali gaji bruto. Ya. Atau 20 kali 8 juta. Ya. Berarti kan 60. 160 juta. Bapak dapat THT berapa? Kali 2,5 juta karena PHDP saya dasarnya PHDP 2,5 juta kali 20 50-an. Oh, jadi Bapak harusnya 160 dibayar 60. Berarti kan dicuri oleh BNI 110 juta kan? Bener nggak? Nah ini netizen harus tahu Pak. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang kan ada program jam sostek dulu. Ya. Jaminan sosial hari tua, jam sostek. Kita dipertanggungan ke jam sostek dengan program jaminan hari tua. Iya kan? Sejak tahun 92 nih Pak. Data yang ada di tempat saya ya, itu kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 tentang jam sostek JHT khususnya, itu iurannya 5,7% per pegawai, sharing dari BNI 3%, dari Bank BNI 2,7%, dari gaji bruto Pak, per pegawai per bulan. Ya. Tapi oleh BNI direkayasa lagi, 5,7% bukan dari gaji bruto 8 juta ya waktu itu, atau gaji brutonya mungkin nggak langsung 8 juta, gaji bruto lah. Tapi oleh BNI dibayarkan hanya 5,7% kali gaji pokok. Gaji pokoknya kan 10%. Ya. Berarti dicuri lagi 90%. Betul kan? Nah, kemudian berlaku nih. Kami tahu dulu saya ketua DPD Serikat Pekerja Jawa Timur. Kita tahu ternyata ini ada kesalahan ya. Kita gugat ke direksi. Ya. Oleh direksi kita tunjukkan bukti-bukti, akhirnya dikoreksi Pak. Sejak 1 Januari 2005 dan seterusnya 2005, 2006, 2007 dan seterusnya, iuran itu berbasis menjadi gaji bruto. Ya, sudah dikoreksi. Tetapi BNI tidak mengkoreksi, mundur ke belakang. Desember 2004 sampai 92 tidak mengkoreksi. Padahal ada gradual. Setelah BNI, saya mundur sedikit lagi ke belakang, setelah BNI itu mengiur dari basis 10% gaji bruto, kemudian muncul Undang-Undang tahun 92, dirubah 5,7% kali 27%. Naik dari 10 menjadi 27 kan 17. Tapi masih di bawah. Kalau berarti yang dicuri kan berapa? 100 kan harusnya kan 100% dikurangi 27%, yang dicuri 73%. Dicuri lagi Pak. Akhirnya apa? Ketika kita nih pensiun Pak ya, jaminan hari tua, jumlah aktuaria itu seluruh jumlah iuran ditambah dengan pengembangan. Itu Bapak dapat berapa dulu? Jam sostek ya. Saya ingat saya pernah ngurus soalnya ke jam sostek sini. Itu kata wah ini sudah diambil oleh kantor pusat. Iya. Itu totalnya sekitar 14 juta. Terus yang 14 juta sudah diserahkan ke Bapak? Iya, ada. Iya. Enggak, maksud saya diambil. Oh, enggak dari Jakarta. Enggak, uang itu 14 juta diserahkan ke Bapak enggak, ditransfer ke Bapak enggak? Transfer. Oh iya, artinya apa? Seharusnya Pak, JHT jam sostek kita ini ya, itu yang dibayarkan hanya 10-15%. Yang dicuri berapa? 85% lagi Pak. Iya, itulah hebatnya setelah kita pensiun, kita betul-betul dimiskinkan. Sekarang Bapak merasakan enggak bahwa kita dimiskinkan? Oh iya, sangat merasakan Pak. Ya. Apalagi seperti saya ini kan butuh di samping biaya hidup, butuh perawatan. Saya ini kan sakit soalnya. Iya. Nah ini ya, obat itu paling tidak kalau kita beli obat normal itu sekitar 2 juta.
Bayang. sekarang ini. Iya. Tapi sekarang di cover BPJS kan? BPJS lah, Nah, berapa harga lumayan BPJS lah. kan nggak tahu, lumayan Iya, lah kita pemerintah ada. itu Tapi ya. kan obatnya generik lah ya, Iya. tapi nggak masalah lah. Saya juga gitu, saya sakit jantung. Ya karena nggak mampu ke dokter spesialis ya ke Iya. BPJS. Saya Jadi- kadang-kadang barusan saya Mm. dokter spesialis itu saja berapa dok anunya apa di apotek obatnya 800.000, saya beli separuh aja dulu, tapi hanya untuk 5 hari. Iya. Yang 5 harinya sampai sekarang nggak punya mau nembus yang separuhnya nggak bisa, ya udah habis. Ya itulah. Nyut ini. Iya. Nah, itu. Jadi Bapak sakit apa? Saya sakit jantung. Sakit jantung. Sakit jantung Bapak masih harus kerja ya demi Ya, untuk demi- tambahan. Nah itu tadi. Ya, berapa, kan. Pak? Ya. Sudah ring berapa ini? Ring 2. Ring 2 kali lagi. Iya. Jadi netizen ya, bayangkan ini adalah proses pemiskinan yang sengaja TSM, terstruktur, sengaja dan masif. Ini adalah kesengajaan Pak. Tujuannya untuk apa? Dicuri supaya labanya seolah-olah naik Pak. Karena gini, pendapatan laba itu kan sama dengan pendapatan kurang biaya, betul kan? Iya kan? Iya. Betul. Ya. Nah kalau mau meningkatkan laba itu kan harusnya pendapatan dinaikkan. Enggak. Tapi oleh BNI enggak. Untuk menaikkan laba biayanya yang ditekan. Biaya dari mana? Biaya para pensiunan. Nah ini kan kurang ajar banget Pak. Jahat banget. Dan lagi saya kemarin rapat dengan KSP tanggal 7 Juli 2025. Saya katakan kepada BNI sangat jahat. Setelah mencuri, tidak mau mengakui, kemudian tidak mau membayar, ya apa tindakannya? Kita dibiarkan mati satu persatu Pak, supaya tuntutan kita berhenti. Dan waktu saya di rapat di KSP itu saya dikeroyok Pak. Saya dikeroyok oleh KSP, kantor staf presiden nih, kantor staf presiden yang undang saya, dengan bersama BNI, bersama Kemenaker, bersama Kementerian BUMN Pak. Dikeroyok Pak saya Pak. Mereka membela BNI. Saya katakan nggak masuk akal. Saya bilang kalau ada orang yang membuat rumus pesangon akibatnya minus itu tidak waras. Apalagi yang membela 2 kali tidak waras. Saya bilang begitu kan. Ya kan Pak. Jadi ini dalam perjuangan Pak ya. Jadi moga-moga episode-episode berikutnya kita mau minta kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya. Beliau kan mau mensejahterakan rakyat. Terakhir beliau bilang kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan. Nah itu kita tagih sekarang. Iya kan? Pidatonya sering itu Iya. kita dengar soalnya. Sekarang ini faktanya kita dimiskinkan. Terus pidatonya Bapak Prabowo bagaimana? Ini jelas-jelas Bapak dimiskinkan 19 tahun loh Pak. Saya dimiskinkan 15 tahun. Pak Edi berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kita hidup miskin sengsara 15 tahun Pak. Ya. Jadi doakan Pak ya, kita berdoa bersama dan saya tetap berjuang. Apapun risikonya. Penjara mati pun saya laksanakan Pak. Karena apa? Ada ini ya apa namanya dari hadis Ibnu Majah ya yang mengatakan begini itu bagus sekali. Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering. Jadi harusnya kita ini upah kita, hak kita dibayarkan pada saat 19 tahun yang lalu Pak. Iya kan? Seharusnya. Tapi faktanya sampai sekarang nggak mau bayar Pak. Itu aja kita bayar dulu. Saya kan pensiun 2006. Iya. Tapi dari bayar 2011 kalau tidak salah. Berapa itu? Apanya? Bayar pesangon itu bayarnya. Iya. Oh iya, nggak semua nggak. Jadi udah mundur. Nah, mundurnya jauh sudah. Iya mundurnya jauh ya. Iya, dah. Jadi harusnya dibayarkan sesuai Undang-Undang 2003. Ya undang-undangnya kan 2003. Iya. Nomor 13 tahun 2003. Ya. Ya, Ya, tapi dibayarnya 2011. 2011. Berarti sudah mencuri, ditunda lagi. Nah, itu mungkin sedang merekayasa gimana enaknya ini kira-kira. Kalau menurut saya BNI itu mencuri, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya kira-kira begitu Pak. Ya. Sependapat ya dengan saya ya. Pak Edi sependapat enggak? Pendapat Pak,
Mesti itu. Iya. Asli itu. Iya, BNI mencuri kan gitu. Jadi kalau saya nggak ada masalah, saya bilang mencuri karena apa? Karena bukti dan faktanya ada benar. Begitu, bukan kita ngini. Kalau sekarang bukti dan faktanya ada, apanya saya mau dipenjara? Nggak bisa, Pak. Ya. Oke, Pak, kalau ini Bapak juga sudah sepuh ya, sudah habis kerja keras ya. Kalau gitu saya pikir cukup sekarang, Pak ya. Cukup sekian dulu. Mari kita doa bersama, mari kita berjuang bersama, Pak. FPP BNI. Kita bilang sama-sama merdeka ya. Merdeka. Terima kasih. Saya mau kembali ke Surabaya, Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.